Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan bagi kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini kami ada, hanya oleh anugerah-Mu dan kasih setia-Mu saja bagi kami. Ampun lagi kami, dosa-dosa kami disucikan lagi oleh darah anak domba Allah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami, biar Roh Kudus-Mu pimpin kami untuk kami berbicara, dan Roh Kudus-Mu juga pimpin bagi mereka yang mendengar. Dalam hal ini biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembahasan mengenai Kejadian 1 ayat 26 dan sebenarnya itu sampai 27. Nah, marilah kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 26 dikatakan, baiklah kita. Tetapi di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi jamak dan tunggal. Ini adalah Trinitas. Alkitab 66 kitab, semua penulisnya adalah orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sembarangan menulis. Dan Alkitab ini sudah bisa menjawab Alkitab juga. Apa yang tertera di sini artinya apa? Kalau mengartikan Alkitab dari sumber-sumber buku-buku lain, bacaan lain yang bukan dari Alkitab, sudah saya katakan sering akhirnya menyeleweng kemana-mana. Jelas ini adalah Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini jamak. Tapi di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya tunggal. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi manusia pertama itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang menunjukkan Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapakah gambar dan rupa Allah? Kita baca di Kolose. Keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 15 mulai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jelas ya. Siapakah gambar Allah itu? Adalah Kristus. Allah yang tidak kelihatan, yaitu merujuk ke Bapa, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, Kristus datang di perjanjian lama itu dalam bentuk teofani, menjumpai manusia berkali-kali. Dalam perjanjian baru, Kristus datang dalam inkarnasi sebagai manusia. Ya, Kristus itulah gambar Allah. Gambar Allah yang dimaksud di sini bukan hidungnya begini, alisnya begini,
kulitnya begini, bukan. Nah, makanya kita baca lebih lanjut keutamaan Kristus di Kolose 1 ayat 15 mulai. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala, yaitu jemaat. Kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Kristus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Menurut Kristus. Jadi ini jelas di Kejadian 1 ayat 26 ini bahasa kita ini ada menunjukkan Allah Trinitas. Karena gambar Allah yang sesungguhnya adalah Kristus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa Allah adalah Kristus. Kristuslah gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Dan manusia diciptakan menurut Kristus. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab, bukan sumber lain. Jadi kita ini bukan seperti orang Islam ya, karena Al-Quran kemudian ditambah lagi dengan hadis dan lain-lain. Nah, kalau kita ikut-ikutan Alkitab ditambah kitab Henok, kitab macam-macam, tafsir ini, tafsir itu, ya jadi menyeleweng kemana-mana. Ini tulisan Musa, dan Musa itu dikendalikan Roh Kudus saat menulis. Di Kolose ini tulisan Paulus, dan Paulus juga dikendalikan oleh Roh Kudus saat menulis. Jadi Kristus itulah gambar Allah yang sesungguhnya. Jadi manusia pertama itu diciptakan menurut Kristus. Gambar Allah itu ya Kristus. Jadi manusia pertama. Nah, jadi ini bahasanya baiklah kita itu jelas Allah Tritunggal. Kalau baiklah kita diartikan sidang ilahi, lalu Allah yang kita kenal yaitu Allah yang Ehad, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kemudian ada yang lain-lain. Itu siapa? Dikatakan malaikat, untuk apa Allah minta persetujuan malaikat atau ngomong sama malaikat? Dia cukup ngomong sama dirinya sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus itu disebut kita. Kemudian di ayat 20, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya ini kan tunggal, kita kan jamak. Jelas Allah Tritunggal ini. Tidak usah memakai kata-kata dekat purba, budaya timur. Tidak usah. Ini Musa menulis, diilhami oleh Roh Kudus dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Begitu juga ini Paulus menulis, dikendalikan oleh Roh Kudus. Alkitab kita ini jumlahnya 66 ini sudah sempurna sesuai dengan Imamat 24 ayat 5 dan 6. Bahwa tumpukan roti itu ditumpuk 6 dan 6. Jadi ini sudah menjawab semua Alkitab kita. Tidak usah kita mencari bacaan-bacaan lain yang akhirnya membuat kita berpikiran yang lain juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini kita harus sesuai dengan penulisnya. Penulisnya maunya begitu ya kita artikan begitu. Ya, terima kasih. Selebihnya Roh Kudus saja yang membimbing kita untuk lebih mengerti. Dan semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan dalam
Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati.